Dugaan ini, Wawan adalah pasien yang langka. Ia diduga mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gawai. Tidak jelas betul riwayatnya karena minimnya informasi dari keluarga yang mengabaikannya sejak dirawat di Yayasan Jamrud Biru. Saya kasih waktu itu gadget rusak ya, yang nggak nyala waktu itu malah. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Yang saya lihat fokus matanya di tangan. Kita melihat orang menggunakan gadget kemana matanya kalau nggak ke gadget. Itu yang saya perhatikan. Nah, secara ilmiah aja ya, secara apa sih alami ya saya lihat. Terus goyangan tangannya itu jempol ya, gitu. Dengan gerakan-gerakan yang seperti teksturnya orang menggunakan gadget. Jadi saya mengarah ke sana. Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Salah satu elemen dalam digitalisasi adalah gawai, benda canggih yang menjangkau semua orang dan semua umur. Penggunaan gawai pada anak dalam usia terlalu dini bisa menjadi masalah yang serius. Diperlukan kehati-hatian orang tua dalam hal ini. Namun, di sisi lain, ada sebagian orang tua yang justru menjadikan gawai sebagai salah satu alat pengasuhan. Anak rewel, gawai solusinya. Masih samar teringat, dua anak di bawah umur mengalami kecanduan gawai hingga harus dirawat pada poli jiwa di daerah Jawa Timur. Mereka bisa marah besar hingga membanting benda atau menyakiti diri sendiri jika diminta melepaskan gawai dari tangannya. Wawan Gim, begitu ia dipanggil oleh para pengasuh Yayasan Jamrud Biru yang sejak awal tahun 2019 merawatnya. Ini hal baru bagi yayasan menerima pasien dengan indikasi kecanduan permainan dalam gawai. Ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Dengan diagnosa menurut dokter, menurut keluarganya itu memang sudah lama sakitnya. Terus ya nggak cerita masalah gadget. Warganya tuh nggak cerita karena lantaran gadget apa ya, mungkin karena malu atau saya nggak tahu ya. Nah, terus juga diagnosanya ya Wawan ini pasif, pasien jiwa pasif, terus seperti robot ya. Kalau duduk nggak dipindahin ya udah duduk situ aja, nggak akan pindah 1 hari 1 malam. Waktu itu yang nganter PSM ya, pekerja sosial masyarakat, sampai saya katakan nggak salah nih orang seperti ini dibawa ke sini Bu, sudah dalam keadaan kurus si Wawan ini dan ya tangannya itu nggak bisa diam seperti gadget gitu kan karena mungkin halusinasinya. Ya sampai PSM-nya dan ada juga keluarganya waktu itu datang, entah siapa. Ya memang Pak udah lama sakitnya, tidak ada perubahan seperti itu dan makannya sulit sih. Belakang udah belum belakang? Dulu waktu datang mas kisih sangat tertekan ya, sampai makan pun sulit. Saya lihat jelas banget kisihnya udah jelas banget, udah drop ya. Makanya dengan perlahan, kelembutan dan juga coba lebih pendekatan persuasif ke Wawan, psikisnya si Wawan itu lama-lama bisa
rasanya nggak terlalu parah gitu. Terus kalau untuk mentalnya memang saya perhatikan memang udah lumayan rusak ya. Karena menurut pengalaman saya kayaknya saraf motoriknya udah kena deh. Karena sudah tidak menerima pembicaraan orang. Saat kita panggil, saat kita adakan wawancara ya atau terapi wicara lah, bahasa terapi wicara, terus edukasi dengan dia, pendekatan atau segala macam, enggak ngeh. Jadi memang udah sarafnya udah rusak. Jadi lebih mengarah kepada gangguan jiwanya, udah banyak saraf motoriknya yang sudah tidak berfungsi. Ya, ginkgo bilobanya, daya ingatnya ini kemungkinan cuma sampai 5% doang ini. Selain itu ditanya tidak menjawab, nggak connect. Itu mainin. Apa ya, kalau lagi nyambung game ini langsung udah main otomatis nih Pak. Tapi kalau lagi kayak gini kurang connect, kadang-kadang mungkin ya sarafnya mungkin lagi ada yang tegang ya seperti ini. Tidur pun kalau nggak kita tidurin tetap dia duduk begini terus. Tapi ini udah alhamdulillah udah agak mendingan, nggak seperti pertama datang ini kesian, badannya kurus, makannya juga nggak teratur. Sekarang udah alhamdulillah udah teratur.